setelah kita tahu luka batin itu seperti apa, kita sendiri juga bisa praktek untuk mendoakan orang lain yang mengalami luka batin. Luka batin ini hampir dialami semua orang, ya. Dan efeknya bisa kita alami jauh setelah itu terjadi. Artinya, sampai saat ini kita kebanyakan masih dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu. Bagaimana kita dibesarkan dalam keluarga, pola asuh, situasi dalam keluarga waktu kita masih kecil, kita anak-anak, remaja, dan luka yang mungkin masih. Nah, jadi kalau itu nggak disembuhkan, itu efeknya besar buat relasi kita dengan orang lain, di dalam keluarga, di tempat kerja, di pelayanan, dan efeknya juga relasi kita dengan Tuhan. Nah, orang yang luka batin itu nggak bisa ya berfungsi secara maksimal karena banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah sebenarnya. Ya, jadi kita ini harusnya bisa mengasihi, tapi nggak bisa karena kita dihalangi oleh luka. Kita masih terus berkutat di dalam rasa sakit itu, nggak bisa ngampuni. Kalau kita nggak bisa ngampuni, kita bisa nggak diampuni? Nggak bisa ya. Kita udah lihat dalam contoh di Injil bagaimana orang yang berhutang besar 10.000 talenta udah diampuni nih sama raja, dibebaskan utangnya karena dia udah mau ditangkap. Tapi dia sujud, dia mohon ampun, dibebaskan. Kemudian dia keluar, ketemu temannya yang utang 100 dinar, ya. 10.000 talenta itu kalau dirupiahkan itu triliun, 1,8 triliun ya. Tapi dia ketemu temennya yang utang sama dia hanya 100 dinar, itu kalau dirupiahkan sekitar 3 juta ya. Dia nggak mau ngampuni. Akhirnya dipenjarakanlah dia. Tadinya dia udah dibebasin dari utang yang besar itu. Nah, tidak bisa mengampuni itu juga membuat kita nggak mengalami pengampunan ya. Nah, luka batin ini membuat orang memang sulit ya untuk bisa mengasihi dan mengampuni. Oleh sebab itu kita butuh sekali rahmat Tuhan ya, dan tahu dengan persis di mana sih kita ini terluka. Siapa yang melukai kita, peristiwanya apa? Mungkin itu udah kejadiannya lama banget, bahkan mungkin kita nggak sadar waktu kita masih dalam kandungan itu bisa kejadian kita juga terluka. Saya ini ngomong pengantar aja dulu ya secara garis besar ya. Nah, kita nggak inget kan, bahkan kita lahir merojol itu kita juga nggak sadar, betul nggak? Tapi itu semua terekam di dalam alam bawah sadar kita. Ya, kalau kita lihat fenomena gunung es seperti yang ada di situ, yang kelihatan nih kita nih ya, cara kita ngomong, cara kita mikir, perilaku kita, pilihan-pilihan kita yang kita ambil, dengan siapa aku menikah, aku mau jadi apa, itu semuanya yang kelihatan ya. Tapi di balik itu pasti ada yang mempengaruhi, yaitulah alam bawah sadar yang 90% yang merekam semua memori kita sejak kita masih dalam kandungan sebenarnya ya. Bahkan yang jelek-jelek itu kita biasanya nggak mau ingat, bener nggak? Kalau yang udah nyakitin, yang jelek-jelek, kita tuh biasanya nggak mau ingat-ingat lagi. Kita tekan dalam-dalam di dalam alam bawah sadar kita, seakan-akan itu udah nggak ngefek buat kita, seakan-akan itu nggak ada pengaruhnya lagi buat kita. Tapi kenyataannya itu sangat mempengaruhi kita. Pernah nggak kita ketemu orang tiba-tiba aja nggak suka? Lihat modelnya gitu aja tuh udah sebel. Padahal dia tuh nggak ada dosanya apa-apa sama kita. Dia belum aja ngomong satu kata sama kita. Dia belum ngapa-ngapain, baru kenalan loh. Kita udah rasanya jaga jarak, kita menjauh. Nah, ya, saya ada pernah temen cerita, saya kalau lihat cewek ngerokok itu udah sebel banget dengan gitu. Ya,
umumnya kita memang kalau lihat cewek merokok itu gambaran kita, wah ini perempuan nggak benar ya, umumnya gitu. Nah, satu bapak ini memang agak ekstrim. Kalau lihat cewek merokok udah bencinya setengah mati. Padahal rekan temennya, rekan kerjanya itu cewek merokok, dia sebel, nggak bisa kerja, nggak bisa kerja sama. Itu kan menjadi penghalang ya, mengganggu aktivitas kinerja dia. Lalu dia cari tahu, setelah dia juga ikuti satu retret, dan dia cari tahu kenapa sih aku ini sebel banget sama orang ini. Bukan karena sifatnya, bukan karena apanya, hanya karena dia merokok. Terus dia baru keinget jauh ke belakang waktu dia masih kecil. Dia mungkin hanya umur 5 tahun gitu ya. Dia ingat dia punya tetangga itu cewek merokok. Kebetulan cewek itu nggak benar. Terus kalau cewek itu lewat depan rumahnya, ya, mamanya selalu bilang, tuh kan, lihat tuh, itu tante mungkin ya, saya lupa dia manggilnya mamanya ngomong apa, pokoknya perempuan nggak bener, lihat tuh dia merokok gitu. Itu selalu ditanamkan di dalam diri si teman saya ini waktu dia kecil. Nah, tanpa sadar itu sudah dia serap. Itu hanya contoh kecil banget ya. Nah, jadi tanpa kita sadari, kita sudah menerima banyak sekali statement dari orang tua, pola asuh, cara mereka memandang dunia, memandang orang lain. Itu sudah ditanamkan pada kita mulai kecil, ya. Kita juga kan nurun sama anak kita, benar nggak? Kalau kita nggak ada melakukan perbaikan, apa yang nggak real, apa nggak yang objektif, apa yang nggak benar kita nggak beresin, kita tanemin lagi ke anak kita, nanti anak kita juga terus punya pola pikir yang kadang nggak benar. Nah, kalau teman saya itu dulu perempuan itu memang nggak benar, ya nggak? Tapi apakah semua perempuan yang merokok itu nggak benar? Kan belum tentu, ya. Bisa aja dia merokok itu pas depresi banget misalnya, tapi dia bukan WTS, dia bukan apa. Kebetulan yang dulu itu temen saya, tetangganya itu begitu, memang perempuan nggak benar gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau kita nggak revisi pikiran kita, itu akan terus mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Nah, itu kalau ketemuan orang di bus, naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta, duduk bangku sih nggak masalah ya, 9 jam udah beres, nggak ketemu lagi. Tapi kalau itu teman kerja, pasti akan, apalagi misalnya bos kita gitu ya, wah kita jadi nggak bisa kerja optimal dong, disuruh aja udah ngerundel tiap hari. Itu kalau teman kerja, ketemu 8 jam sehari, Sabtu Minggu masih libur. Kalau yang di rumah, ya kan, misalnya kita mertua, ya karena ada pengalaman lain-lain juga, pengalaman masa lalu termasuk plus luka yang baru gitu misalnya, ya itu nggak diberesin, bayanginlah keluarga kita jadi seperti neraka, ya kan, yang tadinya mau hidupnya bahagia, masuk ke dalam keluarga karena situasi luka batin masing-masing bawa luka, ketemulah di dalam keluarga. Saya sendiri, perkenalkan, nama saya Ellen. Sudah kenal ya? Sudah. Ini suami saya dan anak saya 2, dan waktu saya S2 setelah menikah. Nanti saya cerita juga, mungkin juga banyak yang udah tahu ceritanya kenapa saya pasang foto ini di sini. Kemudian ini beberapa pelayanan dan beberapa buku yang saya tulis. Nah, saya sendiri mengalami suami saya dari keluarga yang tidak harmonis. Jadi papanya sering mukulin mamanya suami saya ini istri kedua, tapi setelah istri pertama meninggal. Punya anak 8 dari istri pertama. Dan mama saya itu ya, mami mertua saya itu yang merawat, mulai anak-anak tirinya itu kecil sampai semuanya menikah. Ya. Kemudian ketika papa meninggal, ya, jadi sebelum meninggal pun papanya suami saya itu udah bangkrut, stroke. Sebelum itu judi dan main perempuan, ya. Nah, kemudian willnya itu nggak cuma satu lagi, banyak gitu. Nah, lalu setelah itu dia
sering melihat papanya itu mukulin mamanya. Nah, suatu ketika papanya waktu udah di kursi roda, ada wheelnya kan, dia tuh mau mukulin wheelnya papa. Karena peristiwa itu suami saya itu mau dipenjara, dipolisikan oleh papanya. Nah, setelah SMA lulus, suami saya mau kuliah itu papanya nggak punya duit. Jadi dia dibantu oleh teman-temannya urunan supaya bisa dia masuk kuliah. Jadi seperti itu, untuk kuliah aja nggak bisa. Padahal suami saya itu ranking pertama terus. Dalam situasi keluarga yang amburadul, dia masih bisa ranking. Nah, lalu waktu itu dia kecewa banget sama papa karena dulunya papanya udah kaya, dihabisin dengan judi dan perempuan. Giliran dia mau kuliah, dia nggak punya duit. Nah, situasi seperti itu membuat dia sangat terobsesi untuk menjadi orang yang sukses ya. Bisa kaya, dia nggak dipandang enteng lagi. Banyak sekali ketidakadilan yang dia rasakan terjadi di dalam keluarga sejak dia masih kecil. Nah, situasi seperti itu dibawa juga masuk dalam perkawinan ya. Dia menjadi anak yang sangat terobsesi untuk membahagiakan mamanya khususnya ya. Karena dia melihat mamanya itulah yang berjuang buat dia sehingga dia bisa jadi orang, bisa kerja. Jadi papanya meninggal, mamanya itu diusir dengan dia dari rumah besar. Ini saya udah izin suami nih cerita ini ya. Jadi Anda nggak usah khawatir. Jadi mamanya dan suami saya diusir keluar dari rumah besar dan mamanya harus mulai hidup sendiri, cari kerja sendiri udah usia 58 tahun. Mulai merintis usaha demi supaya suaminya saya, anaknya ini bisa hidup punya pekerjaan. Dan suami saya hanya kuliah 1 semester, dia berhenti karena harus membantu mama ya. Nah, jadi dia punya obsesi untuk membahagiakan mama, melindungi mamanya. Dan jadilah ketika kawin saya pun digitukan ya. Jadi saya dilindungin banget, diproteksi banget ya, dan lain sebagainya. Dan padahal saya masuk ke dalam pernikahan dengan satu konsep yang belum yang belum selesai, bahwa saya ingin sukses berkarir. Saya ingin kuliah tinggi supaya saya dianggap berharga, berarti. Ya, kalau saya telusuri ke belakang, saya sadari juga papa mama saya, walaupun saya tiap kali rapotan itu juara, bagi mereka itu nggak ada artinya, nggak dianggap, mereka nggak peduli ya. Dan kemudian mau saya ketua OSIS kah, mau apa, buat mereka juga ngerti juga enggak gitu. Jadi ya saya merasa saya juga mencari aktualisasi diri itu di luar keluarga, yaitu di gereja, di sekolah, berprestasi supaya saya dianggap orang. Nah, dianggap ada. Kalau ditelusuri ke belakang lagi, sebenarnya saya ini kan anak kelima ya, dari 5 bersaudara. Saya dengan kakak saya satu-satunya perempuan yang nomor 4 itu selisih 10 tahun. Pertama laki, 2, 3 laki, 4 perempuan, selisihnya 10 tahun dengan saya. Nah, saya ingat waktu kami kecil, kakak saya itu selalu punya teman main yang sebaya usianya. Sepupu kami itu usianya sebaya kakak saya semua, kakak yang perempuan. Sedangkan saya itu nggak punya temen yang seusia saya. Jadi saya itu selalu nebeng main dengan kakak saya dan sepupu-sepupu yang usianya 10 tahun lebih tua daripada saya. Ini membuat kadang-kadang saya jadi main itu, kalau ikutan main, mau salah nggak apa-apa, mau benar juga nggak ada poinnya ya. Buku bawang ya, selalu dianggap ada nggak ada itu nggak masalah. Nah, ini yang tanpa saya sadari juga memicu saya untuk sungguh-sungguh itu menunjukkan bahwa aku ini ada ya. Jadi mulai saya ingat tuh mulai SD saya itu udah aktif di sekolah ya. Kalau ada gotong royong bersih-bersih, got pun saya bersihkan gitu. Saya ingat waktu itu. Kemudian saya mau jadi anak baik di sekolah, dan sampai SMP, SMA, kuliah saya berprestasi. Dan sampai akhirnya saya punya obsesi, oh aku mau jadi wanita karier yang sukses. Itulah cara saya pikir jalan untuk saya dapat pengakuan bahwa saya ini sukses. Ternyata masuk pernikahan,
no, semua itu nggak boleh ya. Suami saya yang protektif sekali, kamu kok mau kuliah lagi, mau kerja di luar, padahal aku punya kerjaan suami saya itu di Pasuruan. Kami habis menikah tuh pindah Pasuruan, dulunya saya di Surabaya. Saya udah berprestasi, saya udah kenal ini itu, saya udah investasi banyak ya, supaya saya dikenal orang, bisa sukses juga. Ternyata setelah menikah saya harus dicabut dari akarnya, pindah ke Pasuruan. Di sana orang-orang nggak kenal saya, kota kecil, dan pekerjaan suami saya itu kan mebel ya. Jadi kalau disuruh bantu usahanya berarti saya hubungannya dengan uli tukang gitu ya, kan nggak mungkin ya. Saya pikir saya mau sekolah tinggi bukan urusannya yang gini gitu. Maunya saya tuh di kantor yang bonafit, pakaian yang rapi, gaji gede, berprestis ya, bergengsi banget gitu. Nah, jadi itu yang terjadi menyebabkan kami sering konflik ya. Jadi luka yang belum selesai dari keluarga asal, saya juga tambah lagi di dalam keluarga, konflik banyak lagi ya, karena kami masing-masing masih bawa luka asal dari keluarga asal. Ini kalau bukan saya mengenal Tuhan, saya nggak akan mungkin bisa bertahan ya. Di situ belajar ngampunin, belajar mematikan ego ya, menyesuaikan dengan apa yang rencana Tuhan lewat suami. Ini benar-benar masa yang sulit buat saya di 10 tahun pernikahan di awal ya. Nah, itu sepotong cerita dulu mengenai luka ya. Jadi luka batin yang gak diselesaikan, akibatnya apa? Hubungan saya dengan suami itu juga jauh ya, dingin. Karena apa? Banyak luka. Nah, ini kalau hubungannya dengan suami, dengan orang tua, kita tahu kehidupan keluarga kita akan menjadi seperti neraka ya. Nah, jadi pelan-pelan dalam perjalanan diberesin. Itu perlu perjuangan, tekad yang kuat, doa terus-menerus. Nah, sekarang setelah kita paham nih apa itu luka batin ya, semua pengalaman negatif ya, semua pengalaman negatif kadang kita melihat atau mempersepsikan itu secara keliru, itu juga bisa loh membuat kita terluka. Saya ingat waktu saya sekolah SD, saya mau les bahasa Inggris. Saya kan dari dulu tuh mau cari sendiri ya supaya saya maju. Saya mau les bahasa Inggris di Surabaya gitu. Lalu saya udah ketemu nih satu tempat kelas 6 SD. Hujan-hujan saya pakai supir mobil ke tempat les bahasa Inggris. Pulang-pulang itu ya saya udah seneng banget nih, baru ketemu tempat les bahasa Inggris, saya happy bisa les bahasa Inggris. Sampai di rumah papa saya negur, kamu kalau pergi les bahasa Inggris hujan-hujan jangan naik mobil ya, nanti mobilnya mogok. Nah, saya kan kaget, saya pikir wah berarti papa ini lebih sayang mobilnya daripada aku ya. Nah, saya itu kan anak kecil ya, persepsi anak kecil kadang-kadang juga bisa keliru ya. Kadang kita orang tua ngomong sama anak kita, kamu dasar goblok, nggak seperti temenmu. Niat kita itu supaya dia lebih rajin belajar, bener? Ya kan? Yeah. Tapi yang keluar apa? Dasar kamu goblok, memang kamu males. Nah, anaknya merasa apa? Wah, mama nggak cinta sama aku. Mama lebih cinta sama anaknya, temennya. Iya kan? Kok anaknya temennya yang dibangga-banggain. Kadang-kadang kita orang ya Indonesia juga kadang-kadang itu sulit, orang timur ya sulit untuk memuji, ya enggak? Yang kita ingin katakan itu, mama ini khawatir kamu kok pulangnya nggak on time dari sekolah, nggak ada kabar. Sebenarnya yang ada itu sebenarnya khawatir, bener nggak? Yeah. Tapi yang keluar apa? Kamu ini kemana aja sih? Nggak ngabarin, dasar anak nggak tahu diri, gitu kan? Yang keluar kan kadang-kadang itu. Jadi akibatnya coba kita bayangin loh, jadi anak kita. Beda nggak sih kalau kita ngomong, aduh mami ini khawatir, kamu dari mana? Dia sama dibandingin ngomongin, kamu di dasar anak nggak tahu diri, nggak ngabarin, misalnya gitu ya.
Kalau ngomong nggak ngabarin sih masih kelihatan ya, jelas alasannya mamanya kaget. Yang keluar kadang-kadang cuma, dasar kamu nakal, gini aja nggak tahu aturan dan disiplin misalnya ya. Apalagi mamanya udah bete banget di rumah misalnya ya, udah uang bulanan kurang terus misalnya kan, udah suami nggak ngertiin, udah mertua ini nyalain terus, udah ketumpuk. Saya ingat saya terakhir anak saya itu pernah ngomong, yang pertama ya, dia umurnya 23 tahun. Saya ngomong sedikit keras gitu. Terus anak saya tuh bilang, mami tuh marah ya? Enggak, mami nggak marah gitu. Dan itu bukan satu kali, beberapa kali itu dia ngomong seperti itu. Nah, suatu kali ketika saya mau pergi pelayanan keluar, saya minta belikan dia itu mikrofon kecil untuk rekam. Nggak dibeli-beliin gitu. Terus saya telepon, udah dibeliin enggak, mami ini mau berangkat gitu ya, kurang 2 hari, nanti nggak datang barangnya gimana. Terus saya nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Udah tutup telepon. Waktu saya ke Jakarta, anak saya sekarang kan di Jakarta dua-dua. Lalu adiknya itu yang bilang, mami waktu habis telepon itu kakak itu marah besar, dia bilang gitu, banting langsung barang di meja. Terus dia bilang, mami itu marah sama aku, dia bilang gitu. Hah? Saya itu cuma ngomong gitu dianggap marah gitu. Dan kalau saya flashback ke belakang, kok dia sering ya nganggap saya tuh ngomong biasa marah gitu. Apa mami ini memang orang Makassar ya, jadi ngomongnya keras ya? Iya kali ya, bilang gitu ya. Terus udah habis itu saya ingat tuh, waktu juga saya lupa, mungkin waktu doa Tuhan itu seperti ingatkan saya satu kejadian waktu anak saya itu masih umur 3 atau 4 tahun. Suatu kali itu kan masa-masa saya masih konfliknya banyak banget dengan suami ya. Saya kan udah bilang 10 tahun pertama itu konflik yang berat. Lalu anak saya datang tuh nangis, rewel minta sesuatu. Saya lagi bete banget, udah kesebel banget sama suami, nggak bisa ngomong. Kalau saya ngomong suami tambah marah, saya udah diem aja. Lalu anak saya datang seperti itu, udah deh saya semprot dia dengan nada kebencian, saya keluarin semua ke dia. Saya ingat betul tuh ekspresi wajah dia waktu itu, kaget ya, dan berubah gitu. Saya ingat sekali ya situasi itu, dan sampai saya kaget juga, duh, saya kok udah ngeluarkan perkataan seperti ini yang membuat anak saya umur segitu tuh bisa terkejut sekali dan ekspresinya berubah ya. Waktu itu dia pakai pakaian tidur ya, tapi waktu itu saya nggak terlalu ngambil peduli. Itu terjadi berarti udah 19 tahun yang lalu ya, ini 23 tahun sekarang anak saya, dan dia masih sering begitu sensitif dengan kalimat-kalimat saya yang sedikit keras. Jadi walaupun saya tuh mulai kecil ya banyak juga mendoakan dia. Nah, banyak mungkin peristiwa-peristiwa yang kita alami, kehidupan keluarga kita nggak mungkin mulus. Kita juga sering tidak bisa mengendalikan diri dalam situasi banyak tekanan dan seterusnya. Tapi selalu ada jalan untuk memperbaiki. Nah, saya juga masih ada waktu, anak saya masih bersama saya masih bisa terus-menerus meyakinkan bahwa saya itu tidak marah sama dia. Ya. Nah, luka batin itu adalah semua pengalaman negatif, baik itu benar-benar kita mengalami ketidakadilan ataupun kita menganggap itu sebagai suatu hal yang tidak adil buat aku. Ya kan? Waktu papa saya ngelarang saya pakai mobil, ya mungkin dia biasa-biasa aja. Dia pikir daripada mogok tambah repot mungkin ya. Kalau naik becak nggak mungkin mogok, pasti nyampe walaupun pelan gitu kan. Tapi kan saya anak kecil tuh bisa mempersepsikan berbeda. Itu pun sudah membuat saya terluka. Saya punya jarak dengan papa, seperti itu ya. Nah, karena ketidakadilan yang kita rasakan, ada penolakan, kurang kasih sayang ya. Dan biasanya yang paling bisa ngelukain kita itu adalah keluarga atau orang paling dekat ya. Karena apa? Kalau tetangga mah nggak ada urusan, kita juga tahu dia nggak tanggung jawab sama kita. Tapi yang namanya orang tua, suami, istri, pasangan, itu saudara, itu harusnya yang mengasihi kita ya. Tapi kita mungkin kekurangan atau tidak mendapatkan. Nah,
Luka batin yang tidak bisa diatasi itu terekam di bawah sadar ya, yang tadi saya udah katakan, dan mempengaruhi kehidupan kita. Apa sih penyebabnya ya? Ini tadi ya, ditinggalin orang. Kadang-kadang Teresa Lisieux, Santa Teresa Lisieux itu adalah santa yang besar sekali dalam gereja Katolik. Dia ditinggal mati mamanya itu ketika dia masih umur 4 atau 5 tahun. Ya. Dia mengalami luka batin. Dia sensitif sekali orangnya. Karena dia masih membutuhkan kehadiran mamanya, mamanya pergi. Dan yang menjadi pengganti ibunya itu kakaknya, Pauline, ya. Dan waktu kakaknya itu masuk biara, dia mengalami kembali luka batin, kehilangan. Ya, anak kecil kehilangan orang tua pasti terluka, ya. Tapi dia disembuhkan ketika dia menerima penglihatan di dalam doa Bunda Maria, ya. Jadi selalu ada jalan Tuhan nyembuhin, dan setelah saat itu dia tetap jadi orang yang peka, ya, tapi dia tidak sensitif dan sampai seperti lemah begitu, ya. Tapi itu bisa diubah oleh Tuhan lewat rahmat-Nya, seperti itu. Nah, kemudian ditolak atau tidak diterima, ini juga menimbulkan luka, karena setiap manusia itu ingin dihargai. Pada dasarnya kita itu kebutuhannya ingin dicintai, dihargai, dilibatkan. Kalau kebutuhan dasar kita, apalagi sejak bayi misalnya sering kelaparan gitu ya, nggak dapat makan pada waktunya, dia bisa berkembang menjadi orang yang kehilangan basic trust, ya, atau kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Ada juga kesaksian seorang gendut sekali, gemuk sekali sekarang. Waktu kecil dia itu miskin. Orang tuanya sering tidak bisa menyediakan pangan, makanan yang cukup. Jadi sekarang pun setelah dia hidupnya berkelimpahan, dia tetap sulit mengontrol makan. Karena buat dia, mumpung ada makanan, harus dimakan. Kalau enggak, saya bisa kelaparan. Ya kan, dulu mungkin seperti itu situasinya. Kalau dia nggak makan sekarang, besok belum tentu bisa makan. Ya, jadi nah, harus kita adjust lagi hidup kita. Kadang-kadang manusia kalau enggak bertumbuh terus, enggak revisi terus pola konsepnya, pandangannya, bisa luka masa lalu masih dibawa terus sampai sekarang. Situasi sekarang udah beda, kamu nggak mungkin kelaparan lagi, tapi masih ke bawah. Ini harus diberesin, disadarin terus. Oh iya, situasiku sekarang udah beda, ya. Kalau aku makan terus, efeknya malah aku bisa sakit. Kalau dulu nggak makan sakit, sekarang kalau makan terus sakit gitu. Udah beda gitu ya. Sama suami saya. Ini kembali lagi yang saya sharing ini juga udah izin ya. Karena kami udah sering sharing juga bersama dalam retret rekoleksi keluarga. Saya lanjutin sedikit, waktu mau kuliah kan nggak punya duit. Jadi dia terobsesi untuk jadi orang kaya. Jadi hidupnya itu kerja dan Tuhannya itu duit. Tuhannya itu duit. Nah, kalau Tuhannya duit, saya juga waktu itu merasa dia itu jauh lebih pelit daripada sekarang. Nah, sampai 10 tahun pertama itu kan saya yang diproses ya oleh Tuhan lewat suami. Jadi suami saya model begitu, saya dilarang ini itu, saya diproses, ego saya dihancur-hancurin, sampai ketemu, oh ya ternyata hidup saya ini tujuannya adalah untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Sadarnya pun ya lewat firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Korintus, cari hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia sia-sia. Tadinya saya ngejar banget tuh harus S2, tuh harus sukses. Tuhan udah beresin lewat firman dan lewat ketaatan saya sama suami. Nah, 10 tahun berikutnya suami saya itu yang diproses oleh Tuhan. Duitnya banyak waktu itu ya, disimpan di bank di luar negeri, Singapura, Cayman Island. Tahu-tahu karena salah mengelola oleh manajer keuangannya, habis dalam waktu 3 bulan sisa 20%. Jadi benar-benar apa yang menjadi Tuhannya, pegangannya itu diambil paksa kan. Makanya sebelum diambil paksa kita perpuluhan aja deh ya. Daripada diambil paksa, caranya harus ngobatin orang sakit atau bangkrut atau rugi. Itu ada bagian orang lain juga. Jadi artinya jangan sampai kita melekat menjadikan uang itu Tuhan kita. Cara yang paling mudah perpuluhan. Nah, itu cara yang enak gitu.
kita bisa nolong orang, kita juga dibantu untuk tidak menuhankan uang. Ya kan? Punya 10 juta, kasih 1 juta, anggap aja penghasilan kita 9 juta. Mau pakai 10 juta, 9 juta sama aja habis kok. Mendingan aja langsung singkirin 1 juta itu masukin ke rekening sosial gitu. Anggap buka rekening sendiri untuk sosial. Jadi kita belajar untuk, nah nanti kalau dikasih 100 juta, 10 juta dikeluarin tuh juga gampang. Kasih 1 miliar, ngeluarin 100 juta masih bisa. 10 miliar, ya 100 juta kan? Oh iya, 10 miliar 1 miliar. Aduh, 1 miliar. Nah, jadi artinya kalau orang mulai kecil aja nggak bisa ngeluarin, gede apalagi. Punya duit 10 juta ngeluarin 1 juta gampang. Punya duit 10 miliar ngeluarin 1 miliar lebih gampang apa lebih sulit? Lebih sulit. Duit itu sifatnya mengikat. Makanya kita latihan. Makanya itu walaupun di Katolik nggak ada perpuluhan, lakukan aja. Nah, suami saya dipaksa habis duitnya. Untung aja nggak gila, itu kata suami saya gitu. Tapi dengan seperti itu hatinya bisa dilembutkan, melihat bahwa Tuhan itu ada, bahwa semua hasil kerjanya itu juga karena belas kasih Tuhan, bukan hanya karena semata-mata dia bekerja. Jadi sejak waktu itu hidup saya dan dia sih lebih matching ya. Kami mulai bisa lebih komunikasi. Ya masih ada konflik tapi tujuannya udah agak sama, yaitu bahwa ya kita mau serahkan hidup kita pada Tuhan. Tapi ya cara Tuhan itu kalau manggil orang kadang-kadang kalau masih disentil dikit udah datang ya udah, nggak mungkin dijorokin atau dipepetin seperti itu. Hanya tergantung kelembutan hati kita. Nah, ini juga nggak terlepas dari luka batin loh ya. Suami saya bisa seperti itu, sampai keras seperti itu. Jadi efek luka batin ini kemana-mana. Nah, ciri orang yang terluka hatinya itu mudah tersinggung. Ada yang punya keluarga mudah tersinggung atau diri sendiri mudah tersinggung? Nah, kita lihat-lihat. Jangan-jangan aku ini pengikut LB ya. Jangan-jangan aku ini perlu diberesin. Kalau kita udah mudah tersinggungan, kira-kira anak kita kalau ada masalah mau ngomong terbuka itu berani nggak? Nggak loh. Jadi anak kita sendiri pun nggak berani ngomong sama kita. Yang rugi siapa? Kita, ya kan? Ketakutan berlebihan. Ini takut, itu takut. Wah, orang juga takut deket-deket kita, nggak punya temen kita, kesepian, ya. Mudah marah tanpa alasan, apalagi ini. Mudah marah tanpa alasan, suami, istri, mertua, orang tua, kakak, adik, mendingan jauh-jauh deh daripada kena semprot. Wah, ini kita yang rugi juga. Kita nggak bisa tahu isi hati orang lain itu apa adanya, karena orang lain mendingan tutup mulut daripada ngomong apa adanya, buat kita marah. Betul ya? Jadi kita banyak kehilangan informasi. Iya apa enggak? Iya. Tapi kalau orang sabar, orang diajak ngomong ngertian, orang pasti tuh banyak sekali ngasih informasi ke dia. Iya kan? Mau yang jelek seberapapun kita yakin, oh orang ini pasti nggak marah. Kita feel free, aman tuh ngasih ke dia omongan. Jadi kita yang untung. Kekhawatiran akan masa depan yang demikian mencekam, ini juga saya pernah alamin ya. Jadi takut, nggak ada alasan tuh takut, kekhawatiran. Tapi setelah disembuhin lumayan lah. Saya juga pernah punya ketakutan tuh naik pesawat ya. Wah, kalau di pesawat tuh rasanya ketutup semua gitu, rasanya nggak bisa napas. Ya itu karena saya banyak hal yang nggak bisa saya ungkapkan, nggak bisa saya komunikasikan juga. Tapi setelah hubungan saya dengan suami lebih baik, bisa ngomong, nggak terlalu takut lagi, itu membaik juga ya. Letupan-letupan spontan emosi yang tidak terkendali, ini juga kita kalau ngadepin orang kayak gitu, mau teman kerja, teman pelayanan, di rumah, teman saudara, anggota keluarga, coba kita jangan ambil emosi juga ya. Kalau sama-sama emosi buyar, nggak akan ada jalan keluar. Coba kita lihat yang udah ngerti nih LB, ciri-ciri LB nih, salah satunya ya kan. Nah, orang luka batin itu hanya perlu dikasihi, hanya perlu diperhatikan, disayangin ya. Jadi jangan kita mentang-mentang udah ngerti LB, ciri-cirinya orang LB, lalu ngelihat gitu, oh lu itu LB, ya tambah LB double.
Kalau udah ngerti dia LB, ya udah kita diem, coba kita pahami, kita belajar tetap mengasihi. Bisa apa enggak? Sulit, ya, sulit lah. Kalau dia baik sih, aku mau baik sama dia. Kalau lu jahat, ngapain aku baik sama kamu? Kan itu normal. Tapi memang namanya mau bertumbuh dalam kasih, kita diminta untuk nggak normal, melampaui yang normal. Itu yang namanya luar biasa, ya enggak? Yesusku luar biasa, ya. Katakan pada kiri kan, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Luar biasa berarti artinya apa? Kita mau lebih dari itu, betul ya? Ya, kalau biasa di luar itu menghindari pertengkaran, ya. Daripada menambah pertengkaran, saya biasakan di luar. Nah, itu cara yang nomor 2 lebih baik daripada konflik. Tapi yang paling baik kita mau menghadapi kenyataan, kan? Nah, jadi Tuhan minta kita mengasihi siapa? Musuh, ya, betul. Mengasihi musuh dan mendoakan yang menganiaya. Mungkin nggak menganiaya secara fisik, tapi secara batin. Nah, kalau yang musuh kita tuh kadang-kadang suami atau istri, ya, mertua. Berarti kita disuruh tetap mengasihi. Mengasihi dan menyukai itu juga beda, ya. Kalau menyukai itu ya kita suka aja selama kita happy. Tapi mengasihi dalam situasi apapun, ya, dalam suka dan duka tetap bertanggung jawab, tetap masak, enggak, tetap nganterin sekolah, tetap nyiapin baju, tetap ngasih bulanan, tetap nyapa, tetap nemenin, walaupun belum, hati masih nggak beres nih, tapi itulah kasih melampaui perasaan, ya. Setuju nggak? Ya udah menikah 10 tahun, 20 tahun udah tahu bener, ya. Itulah kasih sejati, itulah cinta sejati sebenarnya. Ketika kita tetap mau melakukan tindakan kasih walaupun tidak ada perasaan cinta, ya kan? Kalau orang jatuh cinta mah, gua mau aja makan apa aja walaupun gak suka, karena aku lagi jatuh cinta. Betul? Jatuh cinta sejuta rasanya. Ya itu kan, sejuta rasanya. Mau diajak kemanapun oke. Makan di warung ngemper pun gak apa-apa, ya kan? Karena jatuh cinta itu egonya, dinding egonya lagi runtuh. Dia merasakan sukacita karena dia bersatu dengan orang yang dicintai, dengan objek yang dicintai. Tapi menurut ilmu cinta, teori cinta nih ada nih. Betul, baca bukunya Scott Peck, ya, The Roadless Traveler. Itu salah satu bestseller. Pengarangnya Scott Peck. Dia ngomong jatuh cinta itu nggak perlu upaya. Sama siapa kita tiba-tiba bisa jatuh cinta, iya apa enggak? Iya. Nggak perlu upaya. Dan itu hanya bertahan, tapi 6 bulan paling cepat udah selesai, ya. Berjuta rasanya itu selesai, maksimal 2 tahun. Ya bisa dilebih-lebihin dikit lah kalau kita udah semakin bertumbuh. Tapi artinya memasuki perkawinan yang sampai ratusan tahun, ya enggak? Betul ya? Oh enggak ya? Berarti hidup kita nggak sampai 100 tahun ya? Oke, puluhan tahun, 50 tahun. Itu nggak mungkin kan? Dengan perasaan yang sama. Artinya perasaan bukan lagi yang utama, tapi komitmen dan keputusan. Itulah cinta sejati. Nah, kalau kita punya konsep itu, I love you so I need you, ya, aku mencintai kamu makanya aku butuh untuk menyenangkan kamu. Kita tuh nggak gampang kecewa, nggak gampang LB sama suami, sama istri, sama mertua. Tapi kalau kita masuk pernikahan dengan konsep I need you so I love you, aku butuh duitmu, aku butuh cintamu, aku butuh diperhatiin kamu, makanya aku mencintaimu. Kita bisa kecewa nggak? Bisa loh, karena orang lain juga kadang-kadang nggak bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, makanya kita mulai dari konsep aku mencintaimu dan aku membutuhkan untuk mengasihimu. Sama seperti anak lah. Anak, siapa yang punya harapan anak saya membahagiakan? Itu nanti-nanti aja, bahkan nggak mikir, kan benar ya? Yang kita pikirin gimana nih, saya mau nyekolahin yang benar, saya mau mencurahkan semua perhatian saya, cinta saya sama dia. Kalau kita tulus bener
nggak berharap apapun kembalinya, nggak pernah kecewa loh sebenarnya. Nah ini kalau kita mau mengurangi LB, jangan banyak nuntut orang lain. Betul? Banyaklah mau memberi hati, memberi diri, memberi pengampunan. Kalau dibilang Tuhan Yesus mengampuni berapa kali? 3 kali? Oh udahlah 3 kali sehari, setiap hari tapi ya. Ya, 70 kali 7, artinya setiap saat itu kita bisa bertahan sampai akhir. Dalam pernikahan, dalam hidup kita sebagai orang Katolik, kunci untuk kita bertahan mengampuni, ya. Nah, letupan emosi. Jadi kalau ada yang emosi gitu jangan bilang, oh lo dasar lo LB lu ya, jangan ngomong gitu ya. Tambah LB. Bapak Ibu kalau sekarang udah banyak pengetahuannya di CAP, dipakai dengan bijaksana ya. Jangan untuk menghakimi orang lain. Oh aku tahu kamu ciri-cirinya LB. Sini aku doain. Hei ibu, bapak, kalau dia nggak minta doain jangan sok-sokan mau doain ya. Biasanya orang itu mungkin belum siap ya, kita aja ngomong dulu, ada tahap-tahapnya juga. Jadi jangan, oh jangan deh saya nggak mau didoain, kita yang marah, kita yang LB, berarti yang LB double siapa? Kita loh ya kan. Nah orang nggak minta dipaksa, orang nggak mau kita yang marah, wah yang LB siapa gitu. Hati-hati Bapak Ibu, walaupun kita udah banyak ilmunya, kita harus bijaksana ya. Kalau mengasihi tulus pasti kita tahu cara yang bijak ya. Intinya saya mau mendoakan kamu demi kamu, bukan demi membuktikan aku bisa doain gitu ya. Sulit bergaul, tidak menarik, membosankan, mudah nyakitin orang lain. Ini ciri-ciri orang LB. Karena dia rasanya sakit melulu, pengennya orang lain juga rasain sakit yang sama. Benar, karena dia belum sembuh, dia belum terima kondisi ini gitu lah. Aku ini sakit, paling menderita di dunia. Kamu harus turut merasakan penderitaan saya. Itu orang LB gitu. Jadi Bapak Ibu, memang ini suatu perjuangan ya kalau kita harus serumah dengan orang LB misalnya. Tapi ini adalah jalan juga untuk kita bertumbuh. Kalau semuanya nyaman-nyaman saja, mungkin kita nggak akan pernah dipaksa untuk bertumbuh di dalam kasih, mengampuni. Betul ya? Dasarnya orang ini maunya yang enak, maunya yang gampang. Tapi kalau mau ikut Tuhan, katanya banyak loh, kok banyak cobaan, banyak tantangan. Ya kelihatannya memang gitu, secara dunia kok berat. Tapi memang tujuannya untuk kekudusan, itu nggak ada jalan yang mudah. Kita harus melalui proses itu. Karena kita dasarnya ini orang yang malas untuk bertumbuh, malas untuk ngampuni, malas untuk yang nggak enak. Tapi kalau dipepet di dalam keluarga, mau lari kemana memang? Ya itulah, makanya keluarga itu menjadi sekolah kekudusan ya. Baik, kita lihat tahap kehidupan orang yang bisa mengalami luka batin itu mulai dari dia 0, masih umur 0 bulan. 0 bulan ya, seminggu ya ditolak, mau diaborsi, itu bisa merasa dirinya nggak berharga sama sekali ya. Banyak orang yang sampai dewasa itu aneh-aneh tindakannya. Karena apa? Dia ditolak sejak dalam kandungan. Kalau Bapak Ibu pergi ke panti asuhan, itu banyak banget orang anak LB ya, karena memang dia tidak dikehendaki, ditolak, mengalami kematian orang tua di masa kecil dan lain sebagainya. Makanya aneh-aneh gitu. Masa kelahiran juga itu bisa mempengaruhi ya, masa bayi, kanak-kanak, remaja dan dewasa. Setiap masa itu bisa kita mengalami luka. Orang yang kuat imannya bisa keluar dari pengalaman yang tidak menyenangkan dan menjadi lebih kuat. Nah, berarti kuncinya di mana kita berelasi dengan Tuhan, mengalami cinta Tuhan. Ini dasar untuk kita bisa mengisi kekurangan yang ada di dalam batin ya. Namun untuk bisa tumbuh mencapai kedewasaan iman demikian dibutuhkan waktu lama dan usaha yang tekun. Bapak Ibu, LB itu misalnya kita mulai kecil ya, sampai kita sekarang umur 50 misalnya atau 30, berarti udah 30 tahun loh kita hidup dengan situasi itu. Nah, untuk bisa memperbaiki kita butuh waktu, proses. Jadi kita juga harus sabar sama orang lain dan juga sama diri kita. Enggak sekali jadi. Ibaratnya seperti bawang itu kan ada lapisan-lapisan.
kita disembuhin itu pelan-pelan. Kita masih perlu doa terus, disembuhkan lagi, disembuhkan lagi. Saya ingat, saya tadi udah cerita, papa saya merasa nggak peduli sama saya. Nah, ada kejadian lagi waktu SMP. Saya itu udah masuk di satu SMP favorit di Surabaya. Gedungnya baru, bertingkat 3, gede banget. Itu menjadi jujukannya orang favorit, dan saya bisa masuk di situ. Saya ingat saya udah masuk di kelas 1 SMP. Udah sekolah, saya begitu masuk dipilih jadi ketua kelas. Berjalan 1 minggu, udah ada ulangan agama waktu itu, dan saya itu senang banget, saya dapat 100. Tiba-tiba suatu hari saya pulang ke rumah dengan happy banget nih, saya merasa udah ketua kelas, dapat 100. Mama saya waktu saya pulang langsung ngomong, kamu disuruh papa pindah sekolah. Pindah sekolah? Di mana? Deket sini. Karena itu sekolah terlalu jauh, jaraknya kan memang 13 kilo dari rumah saya. Nah, sekolah apa gitu? Saya nggak pernah tahu ada sekolah deket situ. Diajak ke sana, saya lihat tuh, aduh, gedungnya itu ada reot, bangkunya udah benar-benar udah reot banget. Terus gurunya juga modelnya gitu, anak-anaknya juga ya sorry ya, anak-anak yang benar-benar nakal banget gitu. Saya kan nggak mau, tapi dipaksa, disuruh. Ya udah saya nurut. Saya pikir saya nggak boleh ngelawan orang tua. Nah, akhirnya saya masuk sehari 2 hari, saya benar-benar nggak tahan. Teman saya aja udah benar-benar situasinya jelek sekali, ya. Lalu saya sampai nangis loh, saya sampai pulang saya bilang sama mama saya nggak bisa sekolah di sini. Bayangin saya yang anak yang rajin, yang mau berprestasi, mau sungguh-sungguh berhasil, disekolahin di sekolah seperti itu gitu. Hanya karena papa nggak mau nganter, jaraknya jauh gitu. Wah, akhirnya waktu saya ngomong gitu mama saya mungkin paham, dan akhirnya papa saya setuju untuk saya kembali ke sekolah yang pertama dan diambilin antar jemput. Diambil antar jemput ya karena rumah saya paling ujung, ya berangkat jam 5:30 pagi gitu kan, maksudnya jam 7. Pulangnya saya kadang sore itu karena saya masih ada ekstrakurikuler dan lain sebagainya di sekolah. Jadi saya enjoy. Nah, waktu itu saya juga merasa, wah, saya ini nggak dipeduliin. Itu masih ada lagi kan, muncul lagi. Itu waktu SMP. Nah, jadi itu terbawa. Hubungan saya dengan papa memang jauh. Nah, waktu papa udah tua, saya udah menikah, saya kan udah berdoa rutin. Suatu hari ketika saya doa, saya tuh teringat ada muncul rasa benci, ya, marah dari dalam hati saya terhadap papa. Perasaan yang selama ini tuh saya tekan. Saya pikir nggak boleh nih seorang anak benci, marah pada papa, ngelawan nggak boleh. Itu ternyata saya tekan, dan itu yang membuat hubungan saya dengan papa itu menjadi dingin. Nah, di dalam doa itu muncul, dan itu saya merasakan, dan benar-benar saya rasakan emosi itu. Saya marah, nangis juga. Tapi nggak lama Tuhan itu memberikan satu saya pengertian. Oh iya, papamu dulu juga nggak mengalami kasih dari orang tuanya, sehingga dia nggak bisa menyalurkan kasih itu. Dan saya yang udah lebih dulu mengalami kasih Yesus, ya, mengalami dikasihi, selayaknya saya bisa lebih dulu mengasihi. Orang kalau nggak merasakan dikasihi itu sulit juga mengasihi, ya. Jadi saya waktu itu diberi kekuatan juga di dalam doa. Ketika saya datang ke rumah papa di Surabaya, saya kan di Malang waktu itu, ya saya lebih rajin ngajakin ngomong, nemenin makan, ajak keluar, terus juga mendoakan. Dan ternyata papa mau didoakan, ya, mau diajak ngomong. Dan akhirnya sebelum meninggal, 2 tahun sebelum meninggal, sempat dibaptis juga suami saya dan saya yang nyariin promo, dan akhirnya saya bersyukur banget sudah dibaptis. Jadi apa yang saya syukuri bahwa saya bisa membereskan itu ketika papa itu masih ada, ya. Tapi kita pun bisa membereskan luka batin kita terhadap orang tua atau orang-orang yang mungkin sudah nggak ada. Ya, nanti kita akan belajar itu ada caranya, doanya. Nah, itu sedikit sharing ya bagaimana luka batin bisa disembuhkan lewat doa pribadi. Itu tadi saya lewat doa pribadi, Tuhan sembuhin, ya, seperti itu.
Bisa juga lewat didoakan orang lain. Nanti di dalam kelas ini kita akan belajar metode penyembuhan batin. Tapi biasanya di luar metode itu, kalau Tuhan juga membimbing, Roh Kudus membimbing kita untuk penyembuhan batin, ya bisa aja gitu. Roh Kudus nggak terikat oleh cara atau metode tertentu saja, ya. Tapi yang diajarkan di sini adalah cara-cara yang umum, ya, yang bisa kita pakai untuk mendoakan orang lain penyembuhan batin, seperti itu. Nah, jadi penyembuhan batin itu penyembuhan manusia batin yang menyangkut pikiran, ingatan, kehendak, emosi. Disebut juga healing of memory, ya. Tujuan penyembuhan batin apa? Mengembalikan damai. Orang kalau udah nggak ada damai, hidupnya udah hancur, ya. Tapi damai Yesus ini tinggal dalam diri kita kalau kita udah diberesin, ya. Ciri-ciri orang yang punya damai Yesus selalu bersukacita, mengalir keluar. Siapa yang di sini sulit bersukacita? Jangan-jangan kita nggak punya damai. Kenapa nggak punya damai? Mungkin ada lubang dalam hati kita yang masih harus disembuhkan, ya. Luka. Memuliakan Tuhan. Nah, ini penting nih, ya. Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kita masih banyak luka? Gak bisa. Orang yang punya banyak luka batin itu seperti orang sakit gigi, yang ingatnya sakit giginya tok, gak bisa mikirin orang. Siapa yang di sini kalau lagi sakit giginya kumat bisa mikirin, ayo kita nonton yuk. Gak mungkin gitu loh, iya kan? Sakit gigi itu seakan-akan seluruh dunia perhatiannya mau ditarik untuk mikirin giginya dia. Ya, jadi sama, orang yang luka batin itu nggak bisa mikirin orang lain, ya. Bagaimana bisa bersyukur? Dia cuma mikir, aku ini sakit, butuh bantuan. Nanti kita harus segera beresin. Setuju? Nah, luka batin itu nggak ada baik-baiknya, nggak mungkin mau dibiarin ada oleh Yesus. Kalau orang luka fisik, sakit fisik, bisa aja masih ada nilai penebusan. Banyak orang sakit, dengan sakit dia tobat, bener? Sehat lupa Tuhan, udah sakit baru inget Tuhan, ya. Sama saya dulu juga masih sering ngomel waktu pelayanan, tapi setelah ada benjolan dan sembuh, saya bilang, aduh Tuhan terima kasih, saya tahu kalau saya sembuh adalah untuk melayani Engkau. Terus saya berjanji saya nggak mau ngomel, saya nggak mau bersungut-sungut, saya nggak mau nolak pelayanan selama boleh sama suami, ya, karena udah sakit, jadi ingat itu. Nah, damai ini penting supaya kita bisa bersyukur. Perintah Tuhan berucap syukurlah senantiasa. Jadi luka batin ini harus diberesin. Nggak ada baik-baiknya. Sakit fisik masih bisa ada baiknya loh. Masih bisa ada baiknya, itu bisa mempertobatkan kita, ya. Enggak, luka batin nggak bisa. Nah, dasar penyembuhannya apa? Karya Allah. Ini sudah, ya. Damai Yesus ini karunia, tapi kita bisa nggak nampung karunia ini. Kalau kita masih nggak beres, kita nggak bisa melihat ada karunia Allah, ada anugerah Allah. Ketika saya masih terobsesi oleh ambisi saya nggak bisa lihat keluarga saya sebagai anugerah, ya, suami saya sebagai anugerah, nggak bisa, karena saya begitu terobsesi oleh keinginan untuk sukses, untuk pengakuan. Kembali lagi akarnya kan dari saya tidak diakui di keluarga, ya. Lu mau juara mau enggak peduli gitu. Nah, karunia yang begitu dalam ini diberikan Yesus bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih Allah. Tapi kita menyiapkan, ya, menyiapkan hati yang beres, hati yang udah siap untuk diterangi oleh Roh kasih Tuhan untuk bisa menerima damainya. Dasarnya apa? Tuhan menyembuhkan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap Kristus yang hidup, yang bisa menyembuhkan kita. Dan Dia tahu semua yang kita alami mulai dari kita masih dalam kandungan. Yesus tahu apa yang kita alami, ya. Dia hadir pada saat itu. Jadi ini dasarnya nanti metode kalau Anda mendoakan, kita bayangkan peristiwa yang menyakitkan itu, ya. Dan kadang-kadang kita lupa kalau nggak Roh Kudus mengingatkan. Nah, itulah peranan karunia sabda pengetahuan juga, ya, untuk mengingatkan kita akar-akar dari luka batin ataupun dari penyakit fisik. Ketika kita diingatkan pada suatu peristiwa, ya, kita berhenti di situ, kita bayangin Yesus tuh ada sama kita. Dia itu ngelindungin kita loh. Kalau nggak dilindungin kita waktu kita ditapukin, waktu kita dihianatin, kita ditipu, atau kita mau mengalami kecelakaan, kita kan nggak ada saat ini. Benar?
Jadi Yesus ada bersama kita waktu itu, tapi kita nggak siap untuk menerima peristiwa itu, sehingga kita tergoncang, kita shock, kita trauma, kita terluka. Oke? Nah, jadi luka batin ini tadi sudah. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, yang kelihatan yang kita hahaha hihi di sini tampaknya kita oke semua nih. 10% kelihatannya nih, yang manis-manis, putih-putih, rapi-rapi, tampaknya ceria-ceria, itu yang kelihatan. Tapi di balik itu nanti banyak faktor yang kita nggak sadari, itu yang menentukan sikap kita, pilihan kita, tindakan kita. Dengan siapa kita bergaul, kita mau milih pekerjaan apa, kita mau sukanya, hobinya apa, kita maunya pelayanannya di mana, itu semua kadang-kadang kita pikir kita milih ini asal milih, enggak. Itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor yang nggak kita sadari lagi. Oke? Banyak nggak yang di sini milih suami itu gara-gara bisa mau seperti papanya kalau itu idolanya, atau bisa kebalikan dari papanya kalau dia nggak suka papanya, gitu kan? Kalau saya sendiri mengalami figur ayah itu kan kurang hadir dalam hidup saya, makanya saya milih suami yang jauh lebih tua, ya 10 tahun bedanya. Itu tanpa saya sadari, saya nggak ngerti. Setelah saya pikir-pikir, oh bisa jadi tuh gitu ya. Apa? Ya figur ayah gitu. Jadi alam bawah sadar ini banyak mempengaruhi kita, dan memori-memori yang pahit itu yang sudah kita tanam masuk dalam di dalam memori bawah sadar. Nah, apa yang kita dapatkan dalam keluarga kalau itu semua pengalamannya positif, membentuk kepribadian yang kuat. Ya, kalau kita dalam rumah itu keluarga kita itu mengasihi, yang pantas ya, bukan juga memanjakan, semuanya jalannya oke, ada rohani yang kuat, iman yang bagus ditanamkan, perkataan yang benar, semuanya itu akan membentuk kepribadian yang bagus. Tapi kalau di dalam keluarga yang mungkin banyak cekcok, mungkin harus terpisah mulai anak itu kecil, broken home, ayahnya seperti itu misalnya, ya will lah, ada lah, macam-macam lah, judi lah, pasti ada luka gitu, ya. Makanya ini tanggung jawab orang tua nih. Kita sadar kita diberi anak yang kehidupan mereka ini akan sangat ditentukan oleh relasi kita dengan suami dan istri, dan juga pola asuh ya. Kalau kita paham ini, kita akan mengurangi luka sebisa kita. Tapi memang namanya kita juga nggak sempurna, nggak mungkin juga 100% ya. Tapi di situ juga ada rahmat Tuhan bekerja. Jangan takut, jangan kecil hati juga. Setuju? Yang pengaruh masa lampau itu besar sekali nih. Kalau masa lalu kita penuh kenangan manis, maka kita akan menjadi orang yang menyenangkan buat orang lain. Tapi kalau banyak yang pahit, kita juga ingin orang lain itu dipersulit seperti aku mengalami kesulitan. Otomatis kalau kita nggak bisa ngasihin orang, ya gimana kita bisa mengasihi Tuhan gitu? Nggak mungkin, sulit. Tapi lewat retret penyembuhan luka batin, retret awal, SHB, banyak orang disembuhkan ya dari luka batin, sehingga bisa mau, tapi belum selesai proses, harus masih jalan terus. Akibat luka batin, ya ada tekanan mental, sukar mengembangkan kekristenan yang kuat, yang sehat ya. Tidak bisa merasakan kasih Allah, tidak bisa bergaul dan seterusnya. Mempersulit orang ya, membuat orang menderita. Jadi orang yang tidak bahagia akan membuat orang lain juga tidak bahagia. Sarana penyembuhannya apa? Nanti kita lihat dalam kitab suci ada. Jadi penyembuhan batin itu penghapusan ingatan negatif digantikan dengan pengalaman positif dan rohani kasih Allah. Tadi seperti saya katakan, saya mengalami kurang dikasihi oleh orang tua. Tapi lewat salah satu retret waktu itu saya ikut waktu mahasiswa ya, saya mengalami itu ketika pencurahan, waduh itu sukacita yang nggak pernah saya alami sebelumnya. Didoakan, resting, nangis ada setengah jam, dan bahasa roh ya, itu waduh ada sukacita yang mengalir. Nah itu waktu kuliah, dan demikian seterusnya ketika saya juga udah itu ke komunitas, ada pertemuan doa rutin. Awal itu saya masih banyak sekali nangis ya. Nangis itu juga bisa menyembuhkan ya. Kemudian bisa mengangkat juga semua hambatan dalam hati. Bahasa roh itu mengeluarkan juga
unek-unek dan luka saya bisa saya rasakan itu ada pemulihan. Nah, dalam doa bersama, dalam doa pribadi juga penyembuhan itu terjadi. Di adorasi juga, saya salah satu doa yang saya paling suka itu doa adorasi dan hening ya. Tapi waktu itu saya kan di Malang memang ada biara Romo Yohanes di situ dekat rumah, ada adorasi rutin, saya ikut. Nangis terus tuh, sampai malu, nangis aja awal-awal gitu. Misa juga tuh habis ekaristi, nangis, kayaknya kasih Tuhan itu begitu melimpah dalam hati saya, dalam hidup saya. Sampai suami saya bilang, kamu ini nangis, nanti pikirnya orang aku yang bikin kamu nangis. Salah lagi, padahal saya nangisnya tuh karena mengalami kasih Tuhan gitu ya. Ya udahlah, terima aja gitu. Nah, jadi banyak peristiwa di mana Tuhan itu mengalirkan kasih-Nya dalam hati saya, hingga itu pelan-pelan tuh menyembuhkan. Jadi ya penyembuhan itu nggak sekali jadi, tapi saya rasakan prosesnya bertahun-tahun, yang mengalami terus itu ya. Kalau doa pribadi di kamar tuh wah paling seru tuh. Itu teman doa saya tuh Vera tuh dulu ya, waktu kita sama-sama di Malang, doa berdua tangis-tangisan. Lalu kemudian saya doa pribadi juga gitu, nangis, tisunya udah banyak gitu ya. Saya udah siapin kalau udah doa pribadi, udah ada tisu, minyak angin, terus dingklik doa, lilin, salib, kitab suci, kartu doa, pokoknya semua yang saya perlukan untuk doa. Karena saya kalau udah doa kan sejam minimal gitu kan, di luar misa pribadi, misa harian. Ya udah, nangisnya banyak tuh, tapi ternyata itu menyembuhkan loh. Artinya saya merasa dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan karunia air mata itu sungguh-sungguh melembutkan hati juga. Saya baca satu buku bagus tentang air mata. Jadi kalau menangis itu nggak usah malu, ya, karena memang itu juga karunia. Kita juga nggak bisa buat-buat loh nangis itu. Lain kali mau nangis juga minta juga belum tentu dikasih. Kalau udah mau nangis, nangis aja. Makanya perlu ruangan pribadi untuk berdoa. Ya, saya itu dulu diingetin sama kakak saya, kamu rumahnya segitu gedenya, ada kamar 5, punya ruangan berdoa nggak? Wah iya, belum ada. Akhirnya saya buatlah satu ruangan untuk doa. Nah di situ saya masuk setiap kali mau persiapan ngajar, mau doa, enaklah di situ saya bisa apa aja. Mau jengking kek, mau apa kek, mau berlutut, mau sujud, nggak ada yang peduli, nggak ada yang lihat. Ya, jadi enak sekali. Nah seperti itu. Pengalaman dikasih Allah ini menyembuhkan saya, sehingga akhirnya saya punya kekuatan untuk mengasihi. Seperti itu ya, kasih terus sama Tuhan. Tuhan tahu, terserah Tuhan lah dosisnya mau seberapa, saya nggak peduli. Ya iya bener loh, kalau kita udah sama Tuhan nggak usah kita ngatur Tuhan, biar Tuhan yang ngatur kita. Jadi mau saya sampai, tapi yang susah itu memang mata itu sembab ya. Waduh, perih gitu kalau sudah nangis terlalu banyak gitu. Tapi ya gimana lagi, memang begitu, ya udah diterusin aja. Saya sampai mikir, aduh saya kok kayak orang gila banget ya, nangis seperti ini sampai aduh pokoknya udah keluarin semua. Ya diikutin aja. Lain kali juga belum tentu kok kayak gitu lagi. Nah sekarang juga udah nggak gitu, lebih tenang, diem aja gitu. Ya kadang-kadang memang masih ada, tapi ya kita mengalir aja. Kalaupun lagi kering, kita nggak usah nyari-nyari Tuhan mana, Tuhan yang seperti dulu, nggak usah. Tuhan udah tahu kok saat ini kamu butuhnya apa. Kalau udah lagi disuruh diem, tenang, nggak ngerasa apa-apa, itu juga salah satu terapi buat kita, supaya kita nggak ngejar yang hiburan-hiburan rohani aja, tapi betul-betul hanya cari Tuhan, hanya cari Tuhan aja gitu. Ya, bukan hiburan rohani. Ya, kalau orang udah sering doa itu maksudnya pengen penampakan yang hebat-hebat. Saya kemarin lihat cahaya, hari ini pasti cahayanya double. Wah, ya nggak gitu ya. Itu kita yang mengatur Tuhan ya. Kalau kemarin pelangi, hari ini petir, enak aja, itu urusan Tuhan. Mau dikasih mau enggak itu bukan yang utama. Oke, itu semua sampingan. Kalau ada dan itu membuat kita lebih bersyukur, lebih dekat sama Tuhan, terima kasih. Tapi kalau nggak ada, bukan berarti Tuhan jauh. Ingat Nabi Elia, Tuhan ada itu bukan di dalam angin yang ribut, tapi dalam angin sepoi-sepoi. Dalam keheningan juga Tuhan hadir. Oke?
Baik. Nah, ini kan masa-masa yang tadi ya. Masa-masa yang paling rawan itu ketika kita paling lemah sebenarnya. Paling lemah waktu apa? Dalam kandungan. Anda pernah atau cari di YouTube, kemarin saya lagi nyari, nggak bisa download, silent scream ya, tangisan yang diam. Itu anak itu ketika mau diaborsi, dia tuh lari loh. Anak bayi itu mau diambil pakai alat, itu dia menghindar gitu. Dia udah punya nyawa. Kita aja nggak lihat. Ini kadang-kadang manusia kalau nggak lihat dianggap nggak ada, ya kan? Padahal anak ini udah mulai mengalami, merasakan, mengerti. Ya, kalau mau digugurkan maka dia akan menjadi sangat orang yang merasa ditolak, tidak dicintai. Ini punya masalah nantinya, putus asa, bahkan sering ingin bunuh diri. Ada kejadian ketika luka batin, penyembuhan luka batin, dan juga ketika ada retret lagi, ya, orang ini selalu ngomong, saya tuh setiap bulan ini, saya lupa bulan apa, pokoknya dalam 1 tahun ada satu saat dimana dia tuh selalu mau bunuh diri. Ternyata setelah doa ditelusuri, Tuhan itu ingatkan bahwa memang pada waktu itulah saat dimana dia itu mau digugurkan gitu. Jadi dia merasa ya memang aku nggak diinginkan ya, luka batin seperti itu yang sangat dalam. Itu pada masa-masa kita lemah dan tidak berdaya. Makanya kalau punya teman yang pernah aborsi, itu suruh cepat-cepat ngaku dosa, kasih nama bayinya supaya tidak mengganggu. Artinya kadang-kadang bayi diaborsi, ya kan? Misalnya anak ketiga, karena anaknya udah banyak gitu ya, 1, 2, 3 yang mau diaborsi. Tahu-tahu jadi diaborsi tuh, nggak dikasih nama, nggak didoain lagi. Terus akhirnya hamil lagi nih, nggak bisa diaborsi, jadi misalnya hidup. Yang keempat ini bisa jadi punya juga masalah-masalah ya, bisa jadi karena yang ketiga ini belum kita doakan ya, dia masih minta diakui bahwa dia ini pernah ada dalam keluarga. Jadi beri nama misa, intensikan misa, sehingga dia nggak akan mengganggu, khususnya yang keempat ya, seperti itu. Baik, masa dalam kandungan. Ibu-ibu ingat nggak waktu masa dalam kandungan kita sudah ngapain tuh? Ada yang mungkin nangis-nangis dimarahin suami, ada yang mungkin jengkel banget sama mertua, ada yang mungkin merasa aduh anakku belum siap aku untuk punya anak ya, ekonomi masih belum cukup. Banyak kita punya pikiran gitu. Jadi kalau anak kita sekarang juga ada masalah, jangan salahin anaknya juga ya, doakan. Ada juga doa penyembuhan batin waktu tidur, bisa di googling, ada tuh yang menulis frater waktu itu dari Padang Gurun JSE, dia bilang kita doakan anak kita kalau dia masalah sulit, nakal, sukanya berontak atau marah nggak jelas, waktu tidur doakan aja supaya penyembuhan Tuhan terjadi pada dia dalam tidur. Dalam tidur kan dia di alam yang nggak sadar ya, jadi ketika kita mendoakan, kita sebut Yesus, itu lebih masuk di dalam memorinya, dalam alam bawah sadarnya juga. Tumpang tangan aja. Saya waktu anak saya masih bayi kan belum, memang udah dibaptis tapi belum komuni. Setiap kali pulang misa harian, saya tuh cepat-cepat datengin anak saya pas masih tidur kan, masih kecil, belum sekolah. Tumpangin tangan, saya bayangin bahwa kuasa Ekaristi, Yesus yang hadir dalam diri saya itu juga mengalir buat anak saya ya? Karena saya mengalami Ekaristi itu penuh kuasa. Waktu anak saya yang kedua, saya hamil 4 bulan, itu memang pinggang saya udah sakit sekali, tapi saya pengen sekali ikut retret luka batin. Waktu itu ditumpang Kamis sampai Minggu. Hari Kamis misa pembukaan, baru 15 menit saya udah kesakitan. Saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, bagaimana saya bisa selesaikan kalau saya kesakitan seperti ini. Waktu saya maju komuni, saya imani bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Setelah saya komuni, betul saya udah nggak rasa sakit sama sekali sampai retret selesai, sampai anak saya lahir
udah nggak sakit ya. Salah satu aja ya. Jadi kuasa Ekaristi sungguh luar biasa. Nah, masa kelahiran yang sulit kadang-kadang harus pakai alat prematur. Terus kita pengennya perempuan, datangnya keluarnya laki. Makanya ya banyak juga yang jadi homo, lesbi itu juga gitu ya. Mamanya pengennya dia udah anaknya 3 perempuan semua, pengennya laki. Keluarnya perempuan lagi. Mulai kecil, mulai lahir udah mamanya nyesel. Mungkin dipakein baju laki. Akhirnya besarnya pengen jadi laki beneran ya. Ada yang karena hal seperti itu. Ada yang bukan bahwa semua orang yang lesbi atau homo karena begitu, bukan ya. Ini salah satu penyebab aja. Bayi yang waktu kelahiran sulit biasanya sering merasa takut dan merasa bersalah ya pada ibunya, mengalami kesulitan. Lahir prematur sering merasa minder, tidak percaya diri, selalu gagal, kemauannya lemah, kurang memiliki gairah hidup, selalu bergantung pada orang lain, tidak berani ambil keputusan yang tidak dikehendaki. Nah, ini semua bisa seperti ini, tapi sekali lagi ini nggak patokan ya. Anak saya itu prematur yang pertama, karena saya itu waktu hamil dia itu aktif banget, masih ke sana ke situ, lahirnya 7 bulan di inkubator selama 2 minggu, tapi saya kirimin ASI. Tapi dia menjadi anak yang betul-betul punya kehendak yang kuat banget ya. Sekarang menurut saya dia udah cukup sukses. Mulai SD dia udah tahu dia mau apa. Dia mau bikin film. Dia udah tahu dia mau bikinnya film layar lebar. Dia sekarang kalau dapat film iklan aja dia bilang ini sementara aja mami, ini untuk cari duit aja, aku mau ngumpulin mau bikin film layar lebar. Dan filmnya udah masuk festival dan menang gitu banyak. Jadi walaupun dia prematur, tapi ini ciri-ciri ini jangan jadi patokan ya. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang seperti ini, bisa jadi mungkin karena dia lahir prematur. Jangan dibalik bahwa kalau saya dulu prematur, anak saya prematur, oh pasti seperti ini. Itu artinya kita udah melabelin orang yang matok, itu nggak boleh ya, karena orang itu tidak tunggal masalahnya. Pengaruh-pengaruh lain itu akan juga mempengaruhi perkembangan kepribadiannya. Oke, anak saya anak pertama yang prematur itu dia udah sempat ke luar negeri juga, di Jerman 2 tahun. Mungkin itu juga membuat dia sangat terbentuk untuk tanggung jawab akan masa depannya. Jadi kita nggak usah takut ya Bapak Ibu bahwa wah kalau kejadiannya gini, dulu gini, gimana nih, pasti gini, enggak ya. Tapi asal kita tahu aja bahwa kalau ada orang mengalami kesulitan gini, bisa jadi kalau ditarik ke belakang dia punya masalah, mungkin ada penolakan waktu di kandungan, kelahirannya nggak dikehendaki, mungkin kelahirannya sulit gitu loh ya, paham ya? Jadi kita jangan mematok ya bahwa oh kalau udah gini, katanya pengajaran buka batin kamu pasti gini. Nggak ada seperti itu, karena rahmat Tuhan itu jauh lebih besar daripada segala masalah. Oke? Siap ya? Betul ya? Percaya ya bahwa apapun masalah kita, luka kita sebesar apapun, rahmat Tuhan itu jauh lebih besar. Ya? Iya, silakan. Bisa tahu nggak kalau kita memang sembuh dari petaka? Iya, kalau kita udah sembuh, kita itu bisa tidak lagi ketika mengingat peristiwa itu, ketika ingat orang itu, ketika ketemu orang yang pernah nyakitin kita nggak lagi benci, nggak lagi dendam, nggak lagi marah. Jadi ketika kita mengingat peristiwa itu, emosi kita udah positif. Salah satu. Dan tandanya lagi, kita bisa ngampuni. Misalnya kalau kita bisa doain dia. Kalau orang bilang oke lah aku ngampuni, biar Tuhan aja yang balas, itu artinya apa? Artinya nggak ikhlas loh. Kita malah ngarepin Tuhan balasnya berkali-kali lipat, ya kan? Karena kamu udah nyakitin aku. Caranya untuk meyakinkan bahwa kita sudah ngampuni, sudah nggak terluka, kita doa. Tuhan, aku berdoa untuk siapa? Mertuaku misalnya. Karena perbuatannya yang mencaci maki aku, nggak tahu batas, nyalain aku, jelek-jelekin aku depan suami dan lain sebagainya, yang benturin aku dan inilah macam-macam. Kita ngomongin semua, keluarin aja terus. Dan aku berdoa
supaya dia dilepaskan dari hukuman dan akibat dosanya. Oke? Kita doa supaya dia dilepaskan dari akibat dosa dan hukuman dosa. Dan aku berdoa supaya dia diberkati dengan kesehatan, kesejahteraan, damai sejahtera, berkat melimpah untuk seluruh keturunan keluarganya, anak cucunya. Oke? Jadi kita intinya kita mendoakan orang yang sudah nyakitin kita karena perbuatannya apa? Sebutin. Setelah itu kita mohon Tuhan tidak menghukum dan melepaskan dia dari akibat serta hukuman dosa. Dan yang kelima, kita memberkati dia. Dan semoga Tuhan Engkau memberkati dia melimpah-limpah dengan kesehatan, damai sejahtera, anak dan cucunya. Kalau kita udah bisa ngomong itu, ya, berarti kita udah ngampuni bener. Oke? Walaupun masih cepat-cepat nih, ngomong aja, lama-lama beneran bisa tuh dengan tulus ya. Saya berdoa semoga si A, siapa mah, iparku, mantuku, tetanggaku, atau siapa lah, satu-satu ya, jangan diborong semua ya. Satu-satu doainya supaya jelas buat kita. Buat Tuhan mah jelas, buat kita yang gak jelas kan. Karena perbuatannya apa? Spesifik, karena dia utang gak bayar, karena dia mengkhianati aku misalnya, atau karena dia nelikung aku, dia memfitnah aku. Udah, aku berdoa semoga ia dilepaskan dari akibat dosa dan hukuman dosa. Ya, jadi jangan disuruh biar Tuhan Engkau yang balas gitu. Jangan ngomong gitu ya. Ya, semoga dia dilepaskan dari akibat dan hukuman dosanya. Ini sampai jam berapa kita? 15 menit lagi. Dan semoga ia diberkati melimpah-limpah ya. Semoga Engkau memberkati ia melimpah-limpah dengan damai sejahtera, sukacita, keselamatan, perlindungan. Doain yang baik-baik ya. Perlindungan, sukacita, melimpah, keselamatan bagi keluarga dan anak cucunya. Mau? Maulah. Kalau kita nggak ngampuni, kita nggak diampuni. Itu yang pertama, itu yang minimal. Kalau kita bisa memberkati, mendoakan musuh kita, kita udah melakukan firman Tuhan. Kita dimenangkan, kita dibebaskan dari utang dosa. Kita nggak nyimpen dosanya orang dalam diri kita. Itu namanya nyimpen dosanya orang dalam diri kita, nambahin dosa kita. Lepasin dia dari utang. Kita suka nggak dilepasin dari utang dosa? Suka. Lepasin juga orang dari utang dosa. Orang utangin kita duit sih nggak apa-apa, nyimpenin dosanya ke kita, ngapain gitu kita nyimpen dosanya orang, ya kan? Lepasin. Kalau kita lepasin, Tuhan juga mau lepasin kita dari dosa kita. Udah, gitu ya. Itu berarti kita udah ngampunin tuh kalau kita udah bisa doain gitu. Walaupun masih belum ikhlas, doain aja. Tuhan tahu kok bahwa kita mau walaupun kita belum bisa. Nanti yang membuat kita ikhlas, tulus, itu Tuhan sendiri. Iya. Kalau sudah berdoa gini, tapi kalau lihat orangnya benci emang. Nggak apa-apa, doain aja terus. Kita menghindar. Oh, menghindar ya? Ya menghindar nggak usah. Daripada jengkel gitu kan, kadang-kadang males lah. Daripada jengkel. Iya, itu manusiawi sih. Tetap doain dulu, pelan-pelan ada saatnya Tuhan bisa ngangkat itu. Sebenarnya ya, retret penyembuhan batin, doa penyembuhan batin yang tiap hari itu menolong sekali. Ya, dilakukan terus. Jangan menyerah. Karena apa? Kita juga nggak mau nyimpen dosanya orang, kita pun mau dibebaskan dari dosa kita. Baik. Aku pingin slide yang satu. Iya, ini ya. Nggak kelihatan. Ini nggak ada dia. Ya ini saya tulisin juga nggak jelas-jelas amat karena saya nggak mau kita tuh punya berpatokan bahwa oh kalau lahir prematur, oh kamu nggak percaya diri loh ya.
gagal terus nanti. Jangan sampai pikir gitu ya. Tapi kalau ada orang yang nggak pede, bisa jadi karena ini. Oke? Jangan mikir kalau ponakannya udah prematur, wah ini percuma nih orang nih, pasti gagal ya. Enggak lah ya. Ini hanya apa? Paham ya? Nggak usah dijadiin patokan, nggak dicatat juga nggak apa-apa, karena ini buktinya anak saya sama sekali nggak ada yang benar itu. Karena rahmat Tuhan lebih besar dari semua masalah kita. Ya masa bayi juga gitu ya, masa bayi juga kita seringkali lupa ya, tapi bisa jadi ya itu anak pertama mamanya nggak tahu ini kencing atau lapar gitu kan, ganti popok, oh udah beres, masih nangis, udah nangis sejam baru ngerti kalau lapar. Nah misalnya gitu, akhirnya anak yang pertama ini jadi kehilangan yaitu tadi basic trust. Itu dari umur 0 sampai 2 tahun itu biasanya dia sangat butuh untuk dipenuhin kebutuhan mendasarnya. Jangan sampai lapar, jangan sampai nyaman, jangan sampai kedinginan. Nah itu bisa jadi kalau ini nggak terpenuhi, dia juga membawa luka ya. Tapi ya sekali lagi, kita semua nggak pernah lepas dari luka gitu ya, karena dasar memang dunia ini nggak sempurna, orang-orang di sekitar kita juga nggak sempurna, tapi rahmat Tuhan itu selalu tersedia cukup buat kita. Intinya kita harus betul-betul banyak menimbang kasih Tuhan sendiri dalam relasi pribadi dengan Tuhan setiap hari. Itu kita bisa banyak mengobati diri kita, luka batin kita sendiri, dan juga menolong orang lain. Oke? Ya ini jadi ada masa kanak-kanak, masa remaja. Nanti ini minggu depan dan minggu berikutnya itu akan diterangkan satu persatu lagi. Saya batasnya sampai masa kanak-kanak. Nah, masa sekarang kita masih terluka. Dalam masa pernikahan juga, tadi saya udah cerita bagaimana saya juga mengalami ya. Dalam kandungan, bayi itu sudah bisa lihat, dengar loh. Makanya kan sekarang dengan kemajuan penelitian, bayi sering didengerin musik, tambah pinter waktu lahir. Karena dia udah lebih berkembang syaraf-syarafnya ketika dia ada rangsangan musik. Jadi dia lebih siap untuk berkembang. Kemudian tapi sebaliknya kalau ada penolakan mau digugurkan, itu juga mengalami trauma ya. Masa kelahiran yang sulit, lahir dengan jenis kelamin yang beda, yang tidak dikehendaki, itu juga mengandung itu membawa luka. Waktu masa bayi dan anak-anak diadopsi, diserahkan ke orang lain, pasti dia tanya, kok aku yang diserahkan? Ada yang punya anak 7, oh anak terakhir kasih aja orang. Pasti waktu dia udah tahu dia ini sebenarnya bukan mama papanya kandung, pasti dia tanya dong, mama papaku yang mana? Setelah tahu, kok aku yang dikasihkan? Ya walaupun mama papanya itu mungkin miskin, mama papa angkatnya kaya, tapi tetap aja seorang anak pasti akan tanya, kenapa kok aku yang diberi ya ke orang lain? Mungkin kalau dia imannya kuat ya, dia karakternya udah baik, dia akan bisa melihat dari sisi positif. Oh aku dikasihkan karena mamaku nggak bisa menghidupi aku secara layak. Aku bersyukur sekarang memang misalnya ya ini ada kejadian dia udah sarjana, udah apa, dia merasa udah sukses, dia bisa mensyukuri juga situasi itu dan mengampuni. Ya jadi kita selalu ada kesempatan untuk sembuh ketika kita mau ngampuni situasi-situasi tersebut. Itu kunci dari penyembuhan batin adalah pengampunan. Mengampuni situasi, mengampuni diri kita juga, mengampuni orang tua, mengampuni Tuhan, ya, mengampuni orang lain. Ini kunci penyembuhan. Dan ingat jangan lupa pengampunan itu bukan pilihan, ya. Jadi kita jangan bilang aku nggak mau. Kita udah ngomong tiap hari, Tuhan ampuni aku sebagaimana aku mengampuni orang lain dalam doa Bapa kami. Emangnya kita salahnya lebih dikit ya dari orang lain di mata Tuhan? Enggak kan? Oleh sebab itu kita jangan sampai mau mengikat orang lain, dosa-dosa orang lain yang lebih kecil dari dosa yang sudah Tuhan ampuni dalam diri kita. Itu ibaratnya 1,8 triliun itu udah dibebasin dari 10.000 talenta. Kita selayaknya juga mau bebasin orang lain yang berdosa pada kita.
keluarga nggak harmonis, orang tua sering bertengkar. Saya ingat tuh waktu kecil mama saya itu sering sekali bertengkar. Papa saya sering pulang malam. Saya ingat saya udah tidur, papa saya tuh mau mukulin mama saya pakai botol bir. Kaget saya waktu itu. Lalu setiap kali mau bertengkar tuh saya udah takut. Kadang-kadang saya masuk di bawah kolong tempat tidur karena saya takut banget kalau papa saya bertengkar, mereka cerai, saya gimana. Itu yang ketakutan saya yang paling besar. Jadi saya kalau bertiga aja di rumah, papa, mama, dan saya aja, saya tuh selalu tuh ngajakin tuh kalau ada tante main ke rumah, tante nginep sini ya. Jadi kalau saya pikir tante saya nginep, papa mama saya kan akan tidak bertengkar gitu, malu bertengkar. Jadi itu membuat saya juga bertumbuh jadi orang yang sangat tidak berani untuk konfrontasi, nggak suka situasi-situasi yang konflik gitu ya. Dan ini juga akhirnya berkembang ketika saya menikah juga, saya lebih menghindari konflik sebenarnya dengan suami, karena saya pikir konflik itu membahayakan. Konflik itu bisa menghancurkan saya, sebagaimana yang saya alami waktu kecil. Jadi itu juga akan menghambat komunikasi saya dengan suami ya. Tapi dengan berkembangnya waktu, saya sadari bahwa ini ketakutan saya yang berlebihan. Saya juga lebih berani untuk menyampaikan pendapat saya, perasaan saya. Dan seperti itu komunikasi akan lebih jalan, ya kan? Begitu ya.